Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang merupakan rangkaian dari apa saja yang diperlukan di dalam kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran bersama Bapak Sutardi SSI MSc. Beliau saat ini mengajar di MA di MAN 1 Sintang. MAN 1 Sintang itu jaraknya sekitar 350 kilo lah dari Pontianak. Itu 3,5 jam mungkin ya. 8 jam. Oh gitu. 550. Pak Sutardi ini tahun 2019 sempat mendapatkan penganugerahan guru berprestasi untuk di Kemenak 2019 saat beliau menjabat guru kimia di MAN IC Sambas ya Pak ya? Benar, ya. Oke, kemudian beliau disibukkan untuk melayani kita pembuatan modul atau UP pada kegiatan PPKB ini dari tahun 2020 sampai revisi dan seterusnya. Semula beliau di MAN 1 Singkawang, kemudian dimutasikan dengan alasan kebutuhan keluarga karena orang tuanya sudah membutuhkan perhatian gitu. Beliaunya di MAN 1 Sintang. Selebihnya saya akan serahkan ke Pak Sutardi biar kita semakin efisien waktu yang tersedia. Monggo kepada Pak Sutardi untuk memulai kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Urip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman fasilitator provinsi dan fasilitator daerah yang mudah-mudahan selalu sehat, kemudian dimudahkan segala urusannya, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, saya diamanahi oleh GTK untuk memandu diskusi terkait dengan asesmen kurikulum Merdeka. Meskipun saya sudah mendapatkan materi ini secara teoritis, tetapi pada praktiknya saya baru pindah ke madrasah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu di bulan Februari kemarin. Jadi secara praktik saya mungkin jauh pengalamannya di bawah teman-teman sekalian. Maka nanti pada forum ini saya mohonkan kesediaan teman-teman untuk bisa berbagi praktik baik, asesmen yang telah dilakukan selama ini, maupun asesmen yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas kita, tapi nanti fleksibel saja. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Ketua fasilitator yaitu Pak Rijal. Jadi tidak perlu saya ulang. Sekali lagi forum kita fleksibel saja. Nanti ketika teman-teman sudah waktunya sholat, silahkan teman-teman sholat. Kemudian andai kata di kiri kanan teman-teman menyiapkan minuman atau makanan ringan, maka silahkan saja. Kita enjoy, kita sama-sama berbagi saja. Untuk diskusi kita, saya masih menggunakan pendekatan yang lama yang biasa kita gunakan baik pada saat kegiatan
refreshment maupun pada saat kegiatan diklat Fasprov Fasda, yaitu iCare. Nanti ada introduction, ada connection, application, reflection, dan extension. Ini Bapak Ibu target pencapaian yang akan kita tuju kurang lebih selama 1,5 jam. Kemudian nanti kita coba akhiri jam 15.15. Mudah-mudahan diskusinya sudah selesai. Dan Pak Urip nanti menyampaikan penutupan. Yang pertama, kita bisa memahami fungsi asesmen dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kemudian berikutnya adalah memahami perbedaan assessment as learning, kemudian assessment of learning, dan assessment for learning. Kemudian peserta dapat memahami ragam asesmen Merdeka Belajar. Yang terakhir, nah yang ini yang paling sangat penting, kita semua dapat menerapkan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini target 1,5 jam kita, mudah-mudahan bisa tercapai. Bapak Ibu, ini curhatan guru-guru. Banyak materi yang ingin disampaikan ke peserta didik. Waktu terasa tidak pernah cukup. Sementara banyak target-target yang harus dicapai peserta didik setelah materi itu dianggap kita tuntaskan. Pengetahuannya harus bertambah, keterampilannya harus dapat teramati, pemahamannya harus bisa diukur, murid juga harus bisa mengaplikasikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Ini ideal sekali, tapi sayangnya seringkali di ujung pekan, di ujung bulan, di ujung semester, saat materi itu dirasa sudah selesai, ternyata kita merasa banyak konsep yang belum dikuasai oleh murid. Banyak bagian belum sempat dipelajari, ada bab yang tertinggal, dan seterusnya. Akhirnya, asesmen dilakukan dengan tes tertulis. Pilihan ganda lagi, supaya cepat mengoreksinya, gitu ya. Dan ada beberapa di antara kita mungkin, kalau sudah di atas KKM nilai peserta didik, yang diukur dengan soal pilihan ganda itu, maka kita menganggap semua tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, ini benar atau tidak, ini curhatan dari Bapak Ibu guru. Benar atau tidak hal itu, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar sebagai refleksi awal kita, apakah pernyataan dari teman-teman ini juga sama yang kita rasakan di guru-guru kimia. Silakan Bapak Ibu memberikan komentarnya. Ya, terima kasih. Benar, ya benar Pak. Ya, ya memang ini yang sebagian besar kita rasakan ya, sebagian besar kita alami. Nah, oleh karena itu negara membuat desain kurikulum yang memudahkan praktik penilaian yang bervariasi. Ya, masih banyak chat. Banyak benarnya Pak, tapi saya juga membuat penilaian harian dan ulangan pada akhir bab. Oke. Nggih, leres. Wah, ini bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Benar sekali, belum tuntas tas-tas. Oke, luar biasa. Benar, benar, benar. Ya, tidak salah ya. Ya, sepertinya begitulah, ya kira-kira begitu. Leres alias betul ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kita sudah merefleksi bahwa hal yang kita
paparkan tadi ternyata juga dialami oleh Bapak Ibu guru sebagai guru kimia madrasah. Sebelum saya lanjut, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyampaikan curah pendapat praktik penilaian atau asesmen yang sudah Bapak Ibu terapkan di madrasah itu seperti apa selama ini. Baik yang sudah, tadi ada 30% yang belum menerapkan kurikulum merdeka, kemudian ada yang baru saja 30%, dan yang sudah 1 tahun ini. Saya minta perwakilan untuk setiap kelompok, baik guru yang belum menerapkan atau yang sudah menerapkan, merencanakan menerapkan tahun ini, atau yang sudah berjalan selama 1 tahun. Tadi hasil polling oleh Bunda Yeni proporsional itu 30%, 30%, 30%. Disilakan Bapak Ibu, Mas Urip mohon dipandu untuk bisa menyalakan mic-nya bagi teman-teman yang akan menyampaikan pendapat. Disilakan. Langsung saja kah ini, Pak? Oke. Ada yang sudah angkat tangan, Bu Sri Yani Widyaningsih. Ya, bisa disilakan langsung. Bu Sri. Terima kasih atas waktunya, Bapak Sutarti. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asesmen yang ada di MAN Temanggung, karena baru akan mengalami kurikulum merdeka untuk di kelas 10 atau fase E selama ini, yang saya laksanakan untuk asesmen pada kurikulum merdeka yang pada Kurtilas, yang mungkin ini nanti bisa juga sebagian bisa digunakan untuk Kurmer, yaitu pada untuk penilaian waktu itu dulu itu keterampilan ya Pak ya, keterampilan itu ya. Dengan ada yang checklist penilaian diri, penilaian tanggung jawab. Nah, namun pada Kurtilas ini, Bapak, asesmen itu saya sendiri mengalami kesulitan sekali. Karena apa? Kita terpantau pada kompetensi pengetahuan yang harus, KD-KD yang harus dikuasai. Belum menerapkan materi esensi. Sehingga kita berlomba-lomba supaya semua KD terpenuhi. Akibatnya fokus pada penilaian hasil, yaitu penilaian kognitif saja. Untuk penilaian keterampilannya kami masih sangat terkendala. Sehingga jadi mungkin nanti pada kurikulum merdeka ini karena ada materi esensi dan kita punya penilaian keterampilan proses, sehingga mungkin ini akan lebih mudah dalam penerapan kurikulum merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Yani sudah mewakili peserta yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, gimana praktik asesmennya nih? Mohon perwakilan Bapak Ibu, silakan. Masih belum ada ini Pak yang. Ada Mas Urip yang mau menyampaikan pendapat? Belum ada Pak. Belum ada. Teman-teman yang sudah Kurmer, saya. Ya? Ada datanya enggak? Saya Pak. Oke, silahkan Ibu Mubaroh dari Cianjur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kami mendapat SK untuk melaksanakan Kurmer pada tahun kemarin. Dan kami sudah jalani 1 tahun dan workshop tentu sejak tahun kemarin juga dilaksanakan. Tapi untuk ya kimia dan pada umumnya sih sejak workshop itu narasumber itu ketika ditanya bagaimana Kurmer jalani saja gitu ya. Jadi saya pribadi belajarnya tuh sambil berjalan gitu, meraba-raba selama setahun gitu ya. Jadi dijalani saja. Khususnya asesmen ya terus terang jujur gitu ya untuk kimia, karena saya juga bukan pelopor yang mengusulkan untuk dilaksanakannya Kurmer, jadi ya memang masih perlu dari grup ini nanti munculnya yang representatif kayak apa. Waktu itu dari mapel ekonomi ya Pak Herlan ya, mungkin Pak Herlan lebih ideal untuk ekonomi. Kalau kimia jujur saya belum.
belum ini. Jadi masih seperti kurmer tapi rasanya masih rasa seperti yang sebelumnya gitu. Kalaupun asesmen dan sebagainya. Kalau di praktik asesmennya secara rinci kira-kira sudah melakukan yang seperti apa, Bunda? Kalau misalnya asesmen sumatif gitu ya. Ya kalau di teorinya kan asesmen itu ada formatif, ada sumatif. Kalau formatifnya kan bisa asesmen diagnostik, bisa asesmen harian gitu kan per TP. Dan itu ya masih belum sempurna lah, belum ini. Pokoknya mah kita, apalagi kondisi memang terbatas. Kemarin juga masih online karena gempa itu kan. Ya jadi ya memang terbatas saja. Masih mengharap dari sini kalau jadi supaya jangan ada prasangka seperti apa ya yang sudah melaksanakan 1 tahun gitu. Ternyata memang masih. Nah. Oke, tapi kemudian, sudah sempat dicoba ya untuk dilakukan gitu ya. Asesmen diagnostik tadi. Sudah sempat dicoba? Iya. Ya dicoba sesuai dengan petunjuk narasumber itu walaupun hanya klasikal gitu ya. Dan per mapel beda-beda gitu. Belum ada keseragaman sama sekali, masih dibebaskan. Jadi tahun pertama tuh bebas gimana meraba masing-masing setiap guru. Nah, baru bulan ini ada workshop lagi, baru ada format yang sama. Untuk ATP-nya sama, untuk cara membuat TP dari CP sama kayak gitu. Oke, Bunda. Jadi baru tahun inilah insya Allah ya, apalagi ya dari rehearsal tahun inilah mudah-mudahan lebih. Oke. Ya mungkin itu Pak, belum ada yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Bun. Yuk, Sami. Baik Bapak Ibu, Bu Nuratiah, Mandua Makassar. Disilahkan Bu Nuratiah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Sutardi waktunya. Minta maaf Pak, baru kali ini saya melihat Pak Sutardi. Oh iya Kak. Oh iya, baik. Salam kenal Pak. Baik, Pak Urip juga ini andalan saya kalau membimbing siswa Pak dari dulu sebelum ada PKB. Makasih banyak Pak baru melihat Pak Urip. Tabe, maaf permisi untuk kami di Makassar sepertinya baru Mandua Kota Makassar yang tahun lalu menerapkan kurmer. Tahun ini baru menyusul MAN 1 dan MAN 3 sepertinya Pak ya. Kemudian saya sendiri ditempatkan di kelas 3 terus, jadi tahun ini terakhir untuk Kurtilas. Yang saya dengar dan lihat di lokasi sekolah saya Pak, penilaiannya memang itu ada, saya dengar tuh formatif, ada sumatif, bahkan di setiap akhir semester itu ada asas penilaian penilaian akhir semester. Tapi itu seperti yang Bapak tadi bilang, penilaiannya juga masih pilihan ganda. Walaupun pilihan gandanya itu sudah bervariasi, Pak. Sudah ada pilihan ganda majemuk, saya lihat itu. Dan mudah-mudahan melalui forum ini ada keseragaman dan seperti yang disampaikan tadi Ibu barusan tadi, bahwa masih seperti itu, Pak. Masih meraba-raba juga. Baru mau mencari titik terangnya, mudah-mudahan di forum ini ada yang bisa kami perbuat kembali ke madrasah yang lebih baik. Terima kasih Pak Sutardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuratiah. Dari 3 pendapat Bapak Ibu ternyata hampir senada, semuanya menyatakan masih dalam tahap mencoba, belajar, kemudian merubah paradigma, meraba-raba, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan itu memang salah satu prinsip penerapan kurikulum merdeka, bahwa penerapan kurikulum merdeka itu tidak ada benar salah secara absolut, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Yeni. Kemudian kita diminta untuk mengembangkan diri secara mandiri, belajar teorinya, kemudian diterapkan, kemudian direfleksi. Kalau ternyata ada yang belum maksimal memfasilitasi peserta didik, maka belajar lagi, diterapkan lagi, direfleksi lagi, terus-menerus kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini beberapa miskonsepsi terkait dengan assessment. Yang pertama, ini miskonsepsi kalau terjadi itu akan sangat fatal ya Bapak Ibu. Assessment tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, begitu. Ini kalau ada di kita, berarti kita harus merubah
persepsi itu bahwa asesmen itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, apapun jenis asesmennya, pokoknya ngerjain soal. Nah, gitu. Ini masih ada juga yang beranggapan seperti itu. Asesmen tidak perlu dikaitkan dengan konteks kehidupan murid. Apa yang sudah ada di contoh-contoh soal yang sudah ada di buku, kemudian apa yang ada di LKS, itu yang diambil saja, meskipun tidak terlalu kontekstual dengan kehidupan siswa. Misalkan, kalau di fisika itu kalau mau menanyakan usaha sama dengan 0, itu selalu atau seringnya contohnya adalah seorang siswa mendorong tembok sekuat tenaga, temboknya tidak bergerak. Nah, berapakah usaha yang dilakukan oleh siswa begitu ya? Nah, itu tidak terlalu kontekstual gitu ya, tapi teoritis sekali. Asesmen hanya diambil dari aktivitas yang dipelajari di buku, tidak dikembangkan dengan tujuan pembelajaran khusus yang memang kita rancang sendiri. Murid hanya perlu kisi-kisi untuk bisa mengerjakan asesmen dengan baik. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsi yang harus kita benahi Bapak Ibu, supaya kita memandang asesmen itu memang merupakan suatu kebutuhan peserta didik untuk bisa merefleksi dirinya, untuk bisa mendapatkan umpan balik, kemudian untuk bisa memperbaiki proses belajar mereka. Nah, ini sudah dibahas oleh Bunda Yeni tadi pagi. Ada 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Prinsip yang kedua, pembelajaran harus mampu membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, dan ini tercantum dalam peraturan menterinya. Mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi kompetensi dan karakter. Kemudian yang keempat, relevan, kontekstual, sesuai lingkungan dan budaya peserta didik. Makanya tadi Bunda Yeni meminta kita mengeksplor kira-kira sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk mendesain pembelajaran di kurikulum Merdeka apa? Kita tinggal di daerah mana? Kemudian sumber daya alamnya bagaimana? Sumber belajar yang bisa dipakai di daerah itu kira-kira apa? Yang terakhir, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini tadi pagi sudah dibahas ya bersama Bunda Yeni. Nah, kita sudah tahu tuh prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana hubungan 5 prinsip kurikulum Merdeka tadi dengan asesmen? Apa yang harus kita perbaiki dalam praktik asesmen yang kita sudah berpengalaman sebagai guru lama, dan kita sudah sering melakukan penilaian atau asesmen itu? Lalu kita sekarang tahu ada 5 prinsip dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang harus kita perbaiki dalam praktik asesmen agar sesuai dengan 5 prinsip kurikulum Merdeka itu? Silakan Bapak Ibu untuk curah pendapat. Ada yang mau mengungkapkan pendapat, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam praktik asesmen? Atau apa yang harus kita tambah? Apa yang tadinya belum kita lakukan, harus kita lakukan agar asesmen kita itu sesuai dengan 5 prinsip kurikulum Merdeka itu? Saya tampilkan lagi 5 prinsipnya adalah ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapat? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang sudah pengalaman melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Nah, ini Bu Sohifatul Ilmiah, Pak. Sohifatul Ilmiah. Oke, silakan Ibu Sohifatul Ilmiah.
Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Untuk pembelajaran sesuai kondisi peserta didik, ini biasanya kami menggunakan asesmen diagnostik ya. Jadi apa ini seperti apa kemampuan anak-anak di awal pembelajaran seperti itu. Kemudian apa ini itu yang di awal ya. Ketika di pembelajaran itu bisa asesmen apa yang tes akademiknya dan tes kemampuan nalar gitu seperti itu. Dan kalau apa ini di akhir itu bisa tes sumatif. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Beliau menyampaikan sesuai dengan prinsip ini, maka asesmen yang perlu ditambahkan adalah asesmen diagnostik. Kemudian nanti ada asesmen keterampilan pada saat proses pembelajaran, lalu di akhir ada asesmen sumatif. Silakan Bu Puji. Mohon maaf, Bu Puji atau Pak Puji? Bu Puji Wening. Ibu Puji. Ya, silakan Bu Terima Puji. kasih Pak. Ini mohon maaf saya off kamera karena supaya sinyalnya stabil. Ya. Baik, saya sharing aja Pak sedikit yang sudah pernah dilakukan lah, walaupun ini juga masih meraba-raba apakah benar. Jadi pada saat asesmen itu misalnya penugasan itu saya bebaskan anak-anak dalam berupa apa. Misalnya ada yang berupa tulisan, kemudian ada yang berupa presentasi, ada juga yang berupa gambar atau membuat apa namanya semacam apa ya, kayak peta konsep gitu Pak ya, di apa namanya dalam sebuah media misalnya karton atau apa gitu. Saya bebaskan mereka berkreasi sesuai dengan yang sesuai apa namanya indikator yang memang ditugaskan seperti apa. Kemudian ada juga yang dalam bentuk video mereka melakukan kegiatan gitu. Jadi ada beberapa pilihan mereka untuk mengerjakan. Jadi saya pikir itu sudah masuk ke dalam apa tadi karakter siswa seperti apa. Apakah mereka lebih suka membuat laporan? Apakah mereka lebih suka presentasi, membuat video atau dalam bentuk gambaran lah, ibaratnya kayak apa tadi peta konsep. Jadi kalau saya sih lebih kepada siswa itu maunya gimana pembelajaran arahnya kalau gitu sih. Jadi asesmennya mungkin agak sedikit berbeda karena memang untuk standarnya sama, misalnya apa namanya untuk penilaian sama sesuai dengan indikator-indikatornya, tapi untuk berupa hasilnya apa namanya tagihannya itu dibebaskan siswa maunya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf saya dalami, ini berarti dalam satu materi yang sama, indikatornya sama, tapi penugasannya bervariasi, begitu Bu ya? Iya, Oke, Pak. Terima kasih. Saya bebaskan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sudah 2 orang yang menyampaikan pendapatnya. Tadi ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen keterampilan, proses pada saat pembelajaran, kemudian ada sumatif. Sementara dari Ibu, mohon maaf, Ibu siapa tadi? Maaf. Ibu Puji. Ibu Puji ya menyampaikan penugasannya bervariasi meskipun tujuan pembelajarannya sama. Oke. Bapak Ibu, ini prinsip yang pertama, pembelajaran sesuai kondisi peserta didik. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara, tadi sudah disinggung juga oleh Bunda Yeni, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa.
Tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sudah bawa bakat, kemudian sudah bawa fisik yang berbeda-beda, mungkin dari latar belakang orang tua yang berbeda. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, kalau dikaitkan dengan growth mindset berarti kita adalah fungsi utamanya adalah menuntun agar mereka itu mempunyai pola pikir yang berkembang, mempunyai sikap berkembang untuk menebalkan kekuatan kodrat yang memang sudah Allah anugerahkan kepada anak-anak kita. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Benar sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu, sangat perlu asesmen diagnostik. Sangat perlu asesmen diagnostik. Anak itu sudah pada level mana pengetahuannya, sudah level mana keterampilannya, sehingga nanti kita sesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, terkait dengan asesmen diagnostik ini, saya mohon secara khusus ini, Mas Sunarwan ada enggak? Mas Sunarwan. Assalamualaikum, Mas. Mas Sunarwan dari Jawa Timur. Ada itu, Pak. Ada ya? Assalamualaikum, Mas Sunarwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya minta Mas Sunarwan terkait dengan asesmen diagnostik ini, saya minta bantu Mas menceritakan praktik asesmen diagnostik yang sudah pernah dilakukan. Kira-kira seperti apa persiapannya, kemudian prakteknya seperti apa, secara singkat saja. Disilakan Mas, kita saling berbagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas waktunya. Untuk hari Kamis kemarin, hari pertama kita masuk pembelajaran, di situ saya ketemu dengan siswa saya yang kelas 11. Kemudian sebelum pembelajaran itu saya kasihkan urutan materinya yang akan diberikan. Tapi sebelumnya memang saya bocorkan secara halus dulu bahwa kita akan nanti ada tes asesmen diagnostik untuk saya ambil waktu itu adalah dengan asam basa karena saya mengajar di kelas SKS 2 tahun. Maka untuk semester 4 ini mereka mendapatkan materi asam basa. Jadi setelah saya kasih gitu, saya kasih persiapan waktu kira-kira 20 menit sebelumnya saya berikan tes asesmen diagnostik itu dengan kuisis. Tujuannya untuk apa? Untuk kecepatan waktu saja waktu itu. Soalnya ada kegiatan lain yaitu majama saat itu. Nah, dari hasil asesmen diagnostik ini, itu saya hitung berapa siswa yang masih nilainya atau rentangnya saya pakai 4 rentang itu. Kalau nanti teman-teman mau pakai formatnya, saya akan kirimkan contoh formatnya. Yaitu ada rentang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu sudah ketemu jumlahnya berapa. Jadi kemudian saya bilang ke siswa-siswanya, nah dari hasil asesmen diagnostik tentang asam basa ini, berarti ada beberapa anak yang masih kurang persiapan pembelajarannya, dan sudah ada beberapa anak yang sangat bagus pembelajarannya. Ini saya beritahukan ke anak-anak. Dan ini saya janjikan untuk hari Senin itu, saya akan memperdalam hasil dari asesmen diagnostik itu, yaitu tentang pengenalan asam basa. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sunarman. Pak Sunarman, asesmen diagnostik itu setiap mau masuk materi baru atau hanya dilaksanakan di awal semester? Di setiap materi baru. Di setiap materi baru disempatkan 20-25 menit untuk mengasesmen kognitifnya ya? Bisa kognitif, bisa non-kognitif ya. Oke. Kalau dari madrasah, non-kognitif dikelola masing-masing guru juga? Tidak, misalkan gaya belajar begitu? Untuk kemarin kebetulan saya membuatkan untuk BK, mulai kelas 10A sampai 10L, kemudian saya olah dalam waktu 1 jam itu selesai untuk yang non-kognitif itu. Oke.
Luar biasa, terima kasih Pak Sunarman. Saya termasuk yang banyak belajar dengan beliau terkait dengan assessment ini karena beliau cukup mumpuni bikin format-format dan lain sebagainya. Nanti boleh kita bagi-bagi ya ke teman-teman. Bapak Ibu, sekali lagi supaya pembelajaran yang kita lakukan pada kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kondisi peserta didik, maka sangat perlu dilakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada dua, kognitif dan non-kognitif. Jadi kita lakukan analisis terhadap kondisi pengetahuan awal mereka, termasuk kondisi minat belajar mereka, latar belakang mereka, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya. Kemudian kita lakukan pemetaan. Kalau kognitif tadi Pak Mas Sunarman membuat 4 rentang, misalkan yang kurang sekali, kemudian sedang, yang sangat yang menguasai dan yang sangat menguasai. Nah, nanti itu sangat terkait dengan materi dan aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, titik tekannya teman-teman, materi dan aktivitas pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi awal siswa. Kalau Pak Suwardi Kumis, Direktur Kurikulum ya, kalau tidak salah, itu sering menyampaikan begini, kalau ada seorang anak meskipun sudah kelas 11 kok tidak bisa baca Iqra 5, maka jangan disuruh baca Quran, tapi ajarkan dulu Iqra 5 itu. Sehingga disinilah letak kemerdekaannya, bahwa meskipun kelas 11, ternyata perkalian saja belum menguasai, maka kita bimbing mereka untuk menguasai perkalian itu. Karena percuma kita berikan konten-konten materi yang sangat rumit, tetapi justru dasar-dasarnya mereka tidak menguasai. Kenapa di Indonesia itu masih banyak yang lulus SD tetapi tidak mampu membaca dengan baik? Karena hanya mengikuti kurikulum saja, tidak menekankan kompetensi. Begitu lulus SD ternyata belum bisa membaca karena dia naik, asal materi selesai naik lagi begitu. Termasuk kemarin pada saat kita menyusun modul itu ada kritik dari salah satu guru bahasa Inggris. Beliau mengatakan begini, saya melihat kurikulum di Indonesia itu seolah-olah siswa SMP atau MTS itu sudah menguasai kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Soal-soalnya levelnya tinggi-tinggi, bacaannya rumit. Tapi begitu ditanya, dia hanya bisa menyebutkan beberapa kosakata. Nah, ini berarti kurikulum kita itu jauh melampaui dari kemampuan peserta didik, melampaui kemampuan awal peserta didik. Misalkan kalau kita mau mengajarkan asam basa tadi, ternyata operasi logaritma saja mereka tidak bisa. Bilangan berpangkat mereka tidak memahami, apalagi pangkat negatif misalkan begitu. 5 kali 10 pangkat min 3 itu maksudnya apa? Mereka nggak bisa. Maka kita turunkan level pembelajaran kita, tidak langsung mengejar materi, tetapi pahamkan dulu ilmu-ilmu alatnya itu. Nah, kira-kira begitu. Pak, tapi mereka kan sudah kelas 11. Harusnya mereka sudah menguasai ini, itu. Begitu. Biasanya nanti materinya nggak terkejar. Nah, kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, berarti kita termasuk yang belum merdeka. Ajarkan Bapak Ibu sesuai dengan level pengetahuan peserta didik. Sampai di mana kemudian kita tuntun sambil berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Begitu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan prinsip yang pertama, bahwa pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Ini masih bicara terkait dengan peserta didik saja. Yang dimaksud dengan kondisi peserta didik itu lingkungan juga. Tadi Bu Yeni sudah sangat jelas menyampaikan kalau di daerah pantai yang panas memberikan
contoh-contohnya jangan penguin gitu ya. Jadi sangat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, baik dirinya dan lingkungan. Nah, ini prinsip yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat, Bapak Ibu. Ini assessment as learning dan for learning itu kita kenal dengan assessment formatif, Bapak Ibu. Kemudian assessment of learning itu assessment sumatif. Nah, harapannya proporsi assessment formatif itu lebih besar daripada assessment sumatif. Assessment formatif itu adalah assessment yang dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sementara assessment sumatif itu adalah assessment yang dilakukan oleh guru setelah selesainya satu alur pembelajaran. Bisa penilaian harian, bisa penilaian akhir semester, bisa penilaian akhir tahun, atau bisa asesmen kompetensi minimal oleh negara. Nah, peran kita itu yang paling utama adalah asesmen formatif, asesmen pada saat proses pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, kita diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif ini daripada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung penanaman kesadaran kepada siswa bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil. Meskipun hampir sudah pasti ketika prosesnya baik, maka hasil akhirnya pasti baik. Kecuali ada penyimpangan sunatullah. Di dalam hidup memang kadang-kala ada penyimpangan sunatullah. Misalkan ketika seorang anak sudah diajari dengan baik, maka sunatullahnya harusnya dia akan menjadi generasi yang baik. Tapi ternyata Allah kadang-kala memberikan penyimpangan untuk pembelajaran. Anaknya Nabi, misalkan Nabi Nuh, Kan'an, ternyata tidak juga baik, begitu. Atau contoh lain, istri yang baik biasanya dipasangkan sunatullahnya itu dengan suami yang baik. Tapi sebagai pembelajaran ada juga penyimpangan sunatullah. Ternyata istri Fir'aun solehah yang justru kemudian mengemong Nabi Musa. Nah, kembali ke sini, sunatullahnya itu kalau proses sudah baik, maka harapannya hasilnya itu baik. Maka di pembelajaran itu kita diharapkan untuk menekankan proses itu. Termasuklah assessment untuk mengevaluasi progres. Nah, lagi Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan pada proses assessment agar peserta didik itu lebih menikmati proses daripada sebatas hasil? Apa yang harus kita lakukan supaya mereka itu menghargai proses, bukan hanya hasil? Untuk assessment, Bapak Ibu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita adakan? Assessment apa atau tahapan assessment apa yang harus kita berikan? Silakan yang ingin menyampaikan pendapat, Bapak Ibu. Pak Budi Wibowo muncul di... Ya, silakan ya. Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Begini Pak, tadi saya itu ketika proses pembelajaran itu melihat, wah ini kok pinter ya, sering menjawab gitu. Tapi ketika sebelum kurmer ya, jadi bukan sumatif istilahnya, PAS apa itu, PAS atau PAT, penilaian akhir semester, itu nilainya jelek. Jadi saya tuh kecewa gitu. Ini sehari-harinya bagus tapi di akhirnya jelek gitu. Itu jadi, tes tertulis, Ustaz? Iya, tes tertulis. Jadi ternyata memang kayaknya yang apa namanya, yang lebih bagus itu kita menilai kepada saat proses. Jadi ketika penilaian sumatif itu ketika saya tanya, kenapa kok nilaimu jelek? Anu Pak, ini kan ulangannya bareng-bareng. Saya belajar sejarah,
belajar matematika, belajar yang lain, sehingga kimianya juga teledor begitu. Tapi kalau sehari-hari kan saya kimia saja. Iya, kimia saja, saya punya fokus, ada fokus itu. Ketika Bapak menjelaskan, saya fokus sehingga saya bisa eksplor lebih banyak gitu, lebih baik gitu. Sehingga untuk menekankan anak-anak lebih punya perhatian pada penilaian proses, saya beritahukan aja bahwa penilaian harian atau keaktifan kalian ini nilainya lebih besar daripada nilai ketika nanti sumatif gitu. Sehingga tiap hari itu kalau mau ngerjakan ke papan tulis itu ya rebutan gitu. Ya, saya harapkan begitu. Dan kadang-kadang juga saya berikan kuis 2 soal, 3 soal kerjakan gitu. Mereka nilainya lebih bagus gitu daripada nilai di akhir semester. Gitu Pak. Yang pengalaman saya yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, luar biasa, dalam banget Pak Budi Wibowo. Proses dinilai oleh Pak Budi, sehingga mendorong peserta didik untuk lebih menikmati proses daripada sebatas hasil akhir berupa nilai sumatif. Bapak Ibu, kalau kita melakukan diagnostik sampai sangat dalam, itu ada peserta didik yang mungkin mempunyai keterbatasan ingatan jangka panjang ya. Saya lupa istilah medisnya apa. Saya lupa. Tapi ada. Salah satu contohnya itu putranya Deddy Kobuzer. Apa Mas? Short term memory. Ya, jadi ketika dia itu mendengar sesuatu, itu dia akan mudah lupa. Nah, apalagi soal yang kita berikan kepada peserta didik itu rentangnya sudah 4 bulan, sudah 3 bulan dari proses yang pernah kita tanamkan, pengetahuan yang pernah kita sampaikan. Tesnya tertulis, nanyakan konten, gitu ya, nanyakan nama, begitu. Jadi wajar kalau anak itu lupa. Termasuk kita, kalau kita ditanya manusia pertama yang ditemukan, manusia purba pertama yang ditemukan di Trinil misalkan, nah itu kita sudah lupa gitu ya. Nah, jadi penilaian proses itu jauh lebih penting daripada penilaian hasil akhir, Bapak Ibu. Nah, penting dilakukan supaya mereka itu menghargai proses, itu mereka melakukan penilaian diri. Oh, saya sudah bisa atau belum? Kemudian apa yang sudah saya kuasai, apa yang belum saya kuasai. Kemudian biarkan mereka merefleksi apakah mereka menikmati proses yang sudah kita fasilitasi atau belum. Kemudian ada umpan balik dari kita bahwa hal-hal positif mereka itu ini, hal negatif yang harus perlu ditingkatkan apa saja. Nah, itu harus ada umpan balik. Misalkan ketika kita melakukan praktikum, kita bisa berikan umpan balik, kamu sudah baik dalam memegang Erlenmeyer, tapi yang sempurnanya kira-kira seperti ini. Nah itu mereka akan menikmati proses itu. Ketika ternyata pada saat di assessment sumatif, di assessment akhir, mereka lupa, itu sunatullah dan tidak apa-apa. Apalagi kalau soal Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat masih menanyakan konten. Tidak ada literasinya, tahu-tahu ditanya konten gitu. Lupa ya sudah gitu. Ya, tidak bisa jawab. Nah, kira-kira seperti itu yang harus dilakukan supaya mereka menghargai prinsip yang kedua. Pak Tardi, sedikit Pak Tardi. Nah, ya silakan Bunda. Jadi gini Pak Tardi, ini karena pengalaman di madrasah Pak Tardi ya. Saya pernah menanyakan yang Bapak tanyakan kepada saya ini, kepada anak-anak. Kira-kira bagaimana supaya mereka lebih bersemangat belajar kimia. Jawaban mereka itu sama, hampir 100% sama, yaitu memperbanyak praktik. Nah, ketika kita buat praktik, saya melihat ada perbedaan ketika praktik menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan yang mereka familiar dengan praktik yang ada bahan-bahan di lab.
ketika misalkan titrasi menggunakan Erlenmeyer dibandingkan dengan pakai titrasi tapi pakai pipet tetes, mereka lebih menyukai pakai pipet tetes daripada pakai Erlenmeyer. Kemudian misalnya menggunakan NaOH yang ada di lab atau menggunakan apa itu namanya tuh yang kita gunakan kalau untuk membersihkan WC itu ya Pak. Itu jadi mereka lebih suka menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan mereka atau yang mereka familiar dengan itu dibandingkan dengan alat dan bahan yang ada di lab. Jadi susah juga kita Pak ya, satu sisi kita memang ingin memperkenalkan kepada anak ini apa, tapi satu sisi yang lain mereka nggak terlalu suka dengan bentuk formal seperti itu, tapi lebih suka kepada bahan-bahan yang mereka temui di sekitar mereka. Nah itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Kembali ke prinsip pertama Bunda, bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Jadi kondisi peserta didik bukan hanya diri mereka, tapi juga lingkungan mereka. Jadi ketika yang bisa ditemukan adalah apa tadi, bahan pembersih WC misalkan, nah kita harus mengkondisikan itu. Kemudian mereka menyukai praktik karena sebagian besarnya kinestetis bukan auditori atau visualis ya, maka pembelajaran kita coba untuk difasilitasi ke situ. Dan ini sangat sesuai dengan yang disampaikan oleh Om Rijal kemarin, bahwa ketika kita mengalami, maka peserta didik itu akan lebih paham ya. Jadi pendekatan mikir itu salah satu pendekatan yang cukup baik untuk kurikulum merdeka. Mengalami langsung pembelajaran, kalau memegang, kalau ada barang berarti memegang barangnya langsung. Kalau melakukan berarti memang melakukan langsung, melihat dengan panca indera, merasa dengan panca indera. Kemudian interaksi, tidak belajar mandiri-mandiri baca buku, begitu seperti mau asesmen sumatif ya. Masing-masing megang buku gitu. Tetapi masalah yang kita berikan atau desain pembelajaran yang kita berikan itu diselesaikan bersama dengan peserta didik lain. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi itu salah satu kompetensi abad 21 yang sangat ditekankan. Bapak Ibu, ada beberapa guru di madrasah yang sampai dengan selesai menjadi guru, sampai pensiun, itu tidak bersedia menjadi pembina upacara, hanya karena takut untuk mengkomunikasikan di depan umum, berkomunikasi di depan umum. Nah, itu kita ya. Karena waktu itu mungkin pada saat kita sekolah, kesempatan untuk mengkomunikasikan itu tidak banyak diberikan oleh guru. Nah, kesalahan itu jangan kita ulang pada saat kita jadi guru. Harus diberikan keleluasaan yang besar kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang mereka tahu, mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan, mengkomunikasikan apa kesulitan mereka. Tidak apa-apa, pembelajaran itu konten-kontennya tidak terlalu luas, tetapi dalam. Mereka paham betul apa yang dikuasainya sehingga mampu untuk mengkomunikasikannya. Nah, itu kira-kira Bunda, wajar sekali kalau anak lebih suka praktik karena mengalami itu sesuatu yang wow bagi peserta didik, tidak hanya mendengar. Kemudian apa yang ada di sekitar mereka itu lebih dimanfaatkan. Nanti kan mereka itu akan menyelesaikan kasus-kasus dalam kehidupan di sekitar mereka. Apa-apa yang teknologi-teknologi tinggi belum tentu nanti berhubungan langsung dengan mereka. Tetapi kehidupan nyata di sekitar mereka itulah yang akan langsung berhubungan. Jadi tidak masalah kalau praktikum itu justru disarankan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Hanifah Anum. Ini prinsip yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan karakter Bapak Ibu. Dan ini adalah tantangan abad 21. Katanya 85 juta pekerjaan akan segera hilang dari dunia gitu ya, sehingga kita
pembelajaran itu harus mengembangkan kompetensi dan karakter. Sehingga nanti Bapak Ibu, asesmen yang kita desain itu tidak hanya mengukur apakah siswa tahu apa, tetapi juga siswa itu bisa apa sih. Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga kompetensinya. Meskipun pengetahuan itu merupakan dasar dari kompetensi. Jadi kita kadang membuat soal-soal asesmen itu sebatas mengukur pengetahuan mereka. Karena kita minim pada penilaian proses yang seharusnya mengukur siswa bisa apa, akhirnya yang kita amati, yang bisa kita tahu ya kemampuan pengetahuan saja. Nah, sehingga sekali lagi dalam kurikulum Merdeka ditekankan formatif jauh lebih penting. Prinsip keempat, Bapak Ibu, relevan dan kontekstual. Nah, kecenderungan asesmen selama ini itu konten atau textual knowledge, pengetahuan tentang materi pelajaran yang telah dipelajari saja, yang diukur atau yang ingin diketahui dari peserta didik sudah sampai di level mana. Nah, asesmen yang diharapkan itu contextual knowledge dan kompetensi. Kemampuan menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan pencemaran lingkungan, itu pengetahuannya penting. Misalkan jenis-jenis pencemaran lingkungan, kandungan bahan pencemar di dalamnya, tapi contextual knowledge dan kompetensi jauh lebih penting. Terus apa yang harus kamu lakukan kalau ada pencemaran seperti ini? Kira-kira begitu. Apa kalau kita pakai PBL, apa saran penyelesaian masalahnya? Misalkan begitu. Kalau PJBL, project misalkan, bagaimana kamu mendesain mengatasinya, menggerakkan masyarakatnya misalkan, atau berkampanye terkait dengan pencemaran, atau kalau kamu bisa menciptakan produk pengolahan pencemaran itu, produknya seperti apa, misalkan begitu. Jadi itu nanti diukur pada saat mereka melakukan PBL atau PJBL itu. Nah, asesmen sumatif kita tidak hanya menanyakan nanti ketika minyak tumpah kira-kira senyawa kimia apa yang mencemari laut, misalkan gitu. Itu content knowledge. Tapi yang diharapkan contextual knowledge dan kompetensi mereka. Melangit ya Bapak Ibu, tapi kita harus berusaha untuk mengarah ke sana supaya kita tidak menciptakan generasi yang tertinggal. Yang kelima, berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Ini prinsip kurikulum Merdeka. Hal yang perlu dilakukan, Bapak Ibu, penguatan literasi numerasi. Karena ini adalah kemampuan abad 21 yang sangat diperlukan di masa depan. Ilmu pengetahuan sudah bertebaran, ada dalam genggaman istilahnya. Kita tidak tahu konten, ketik Google, konten muncul. Nah, begitu. Tapi bagaimana memahami literasi itu, bagaimana memahami numerasi itu yang penting. Yang kedua adalah penanaman keterampilan abad 21. Kalau Bunda Yani menyarankan pembelajarannya PBL, PJBL, kemudian pada proses pembelajaran itu dilakukan assessment. 4C plus 2C. 4C-nya ini sudah umum, komunikasi, kemudian apa Bapak Ibu? Kolaborasi, kemudian kreativitas, kemudian critical thinking, kemudian yang 2C itu adalah computational thinking. Kita kalau Fafda sudah pernah dapat ini computational thinking. Kemudian C yang ke-6 adalah karakter. Saya lupa ada penelitian, ternyata penentu kesuksesan masa depan seseorang itu 10 besarnya itu ditentukan oleh soft skill-nya, karakternya, mulai dari disiplin, mulai dari jujur, disiplin, hidup teratur, kerja keras dan seterusnya, dukungan orang terdekat, menyukai apa yang dilakukan, dan nilai akademik itu hanya pada urutan 21. Hasil penelitian itu, saya lupa ya.
Nah, sehingga karakter itu juga sangat penting untuk kita tanamkan nanti pada P5 dan PPRA, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin akan dibahas terkait dengan karakter ini. Kemudian kalau mengembangkan assessment itu juga memfasilitasi mereka untuk meningkatkan kemampuan HOTS. Pertanyaan-pertanyaannya jangan level 1 tetapi juga sudah level 3. Bukan hanya penerapan menyelesaikan tapi memberikan evaluasi, menentukan keputusan, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, begitu Bapak Ibu, kita sudah bersama 45 menit, saya sudah ngomong banyak. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu, sambung cerita namanya. Saya minta Bapak Ibu siap untuk menyalakan mic saat nanti ditunjuk untuk menyambung cerita. Siap nyalakan mic ya Bapak Ibu, semuanya standby. Nanti saya akan menunjuk salah satu peserta untuk menyusun suatu cerita, bebas apa saja. Tapi nanti cerita itu jangan sampai selesai. Beberapa kalimat saja. Oke ya Bapak Ibu, beberapa kalimat saja, putus ceritanya. Lalu yang sudah bercerita itu tunjuk kawannya untuk melanjutkan cerita sebelumnya yang sudah dia bawakan. Begitu seterusnya. Ini hanya seru-seruan saja supaya horor dengan assessment. Bisa Bapak Ibu pahami cara bermainnya Bapak Ibu? Ya. Oke. Nah, ini Bunda Reni, Ibu Darti yang sudah menyalakan mic-nya. Bunda Yeni, saya persilahkan untuk menyusun suatu cerita dengan 3 atau 5 kalimat. Setelah itu nanti Bunda serahkan kelanjutan ceritanya kepada peserta lain. Oke, sudah siap Bunda Reni? Insya Allah. Oke, silakan Bunda Reni dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ceritanya dari bawah Gunung Dempo, Pagar Alam. Pada suatu hari ada seorang ayah yang telah bersiap-siap dari pagi hari mau mencari nafkah untuk menghidupi ketiga anaknya dan 1 istrinya. Seorang laki-laki itu berjalan menuju ke sebuah pasar dalam keadaan yang begitu dingin. Lalu setelah sampai ke pasar, dia mengelar dagangannya berupa sayuran yang baru dia petik dari kebunnya. Cut. Lanjut, tunjuk satu peserta melanjutkan cerita Bunda. Mbak Trini Hidayati, Man 1 Pontianak. Ayo Trin. Ayo, saya pengen ngecek fokus enggak di layar nih. Bu Trini silakan. Belum ada respon, boleh ditunjuk yang lain, Bun? Oke, Pak Budi aja. Halo. Baik, saya bermasalah. Halo. Bisa? Ya, oke. Siap. Ya. Setelah Bapak, waduh kok rame ya. Setelah Bapak tadi menggelar dagangannya, maka datanglah seorang peminta-minta. Peminta-minta itu seorang ibu yang pakaiannya jompang-camping, minta sedekah kepada Bapak tadi. Cut. Lanjut, tunjuk Ustaz. Tunjuk siapa ini? Pak Budi? Ya. Ustadz Susanto, dari Banyuwangi, ayo. Mana Pak Santo? Ayo nyimak tadi. Siap. Oke. Kata terakhirnya apa tadi itu? Ibu peminta minta. Setelah datang ibu peminta-minta tadi,
ternyata ibu peminta-minta itu adalah orang tuanya sendiri. Oke, lanjut. Cut. Ya, tunjuk. Lanjut Bu Agnes dari itu yang punya purpose Gibraltar itu. Bu Agnes. Ibu yang meminta-minta tadi camping akhirnya menuju ke pasar. Namun pasar ternyata sudah tutup. Akhirnya beliau menuju ke masjid. Nah, di masjid itu si ibu yang dengan pakaian compang-camping berdoa semoga hari ini mendapatkan rezeki yang datang dengan tidak disangka-sangka. Oh, saya akan menunjuk ini nih. Bu Mudrika. Bu Mudrika, halo. Halo Ibu. Baik, kami lanjut ceritanya. Ibu yang mempunyai anak yang ada di masjid sambil berdoa, tiba-tiba Ustadz datang menghampiri. Ustadznya memberikan sedekah kepada ibu yang compang-camping tadi. Kemudian anak yang ada di pangkuan ibu itu tiba-tiba menangis. Menangis dan ustaznya menggendong anaknya. Ini anak tadi itu anak siapa ini? Tiba-tiba muncul. Dari awal nggak ada yang menggendong anak. Sopo itu. Apa ya mereka cerita. Oke, lanjut. Lempar ke siapa, Bu? Ke Ibu Hartina Asma. Oke, Martina silakan nyambung cerita. Terima kasih Ibu Mudrika. Setelah doanya terjawab, kemudian Ustaz itu menyampaikan kepada sang ibu bahwa setiap hari Jumat setiap hari Jumat ada Jumat berkah. Ya, untuk mendapat sedekah umum untuk mendapatkan sedekah dari sedekah tetap dari donatur tetap masjid. Jadi ya Jumat berkah boleh datang. Ya, kemudian karena di masjid itu ada program kerja untuk memberikan modal kepada sang ibu untuk berusaha. Jadi nanti minta lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya hanya ingin mengecek apakah Bapak Ibu fokus dengan layar, fokus mengikuti forum ini atau tidak, menyimak apa yang tadi disampaikan oleh teman sebelumnya, gitu ya. Tadi kayaknya ibu-ibu itu, bapak yang jualan di pasar itu kan apa namanya, kedatangan ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah ternyata ibunya, ibu penjual pasar, jadi bukan digendong anaknya. Ternyata ibu kandungnya tadi. Anaknya sudah bisa jualan di pasar tuh, nggak digendong di masjid. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan sekitar 30 menit lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini prinsip-prinsip assessment di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah, ini berulang-ulang saya baca ya. Assessment itu bagian terpadu dari proses pembelajaran. Maka lakukan assessment lebih banyak pada saat siswa melakukan atau mengalami pembelajaran itu. Tidak hanya pada assessment sumatif, tapi assessment formatif. Kemudian jangan lupa berikan umpan balik. Termasuklah refleksi, refleksi pembelajaran. Umpan balik ini nanti bisa juga dipakai untuk guru,
peserta didik, orang tua. Misalkan pada proses pembelajaran, seorang anak itu selalu tertidur, padahal kita sudah menggunakan berbagai teknik, suara kita sudah keras, dan seterusnya. Ada ice breaking setiap 30 menit sekali, misalkan begitu. Tapi ternyata siswa ini terlihat ngantuk terus dan kelelahan terus, misalkan. Ini harus disampaikan ke orang tuanya. Ada apa? Apakah dia membantu orang tuanya bekerja pada malam hari? Ataukah di rumah dia tidak ada pengawasan sehingga banyak main game? Nah, begitu. Jadi sampai ke tahap itu. Prinsip yang kedua itu fungsional. Penilaian sesuai dengan fungsi penilaiannya. Kalau ternyata tujuan pembelajarannya siswa bisa melakukan, jangan dites pakai soal tertulis, tapi diamati, diobservasi, cara megang bagaimana, cara mengukur bagaimana, cara melihat bagaimana, begitu dan seterusnya. Instrumen, teknik, waktu fleksibel sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran yang akan diamati oleh Bapak Ibu. Nah, jadi tidak hanya tes tertulis saja. Adil dan objektif sudah pasti, kemudian valid dan reliable sudah pasti, kemudian yang penting ini reflektif, dapat digunakan sebagai bahan untuk mereka membangun grow mindset, meningkatkan kualitas mereka, meningkatkan kualitas diri mereka, apa yang sudah dikuasai, apa yang belum. Nah, ini prinsip-prinsip assessment ya. Teoritis nanti tinggal kita berupaya untuk praktikkan sama-sama ya. Saya termasuk yang belum banyak pengalaman mempraktikkan, tapi di sebelum kurikulum Merdeka beberapa sudah saya praktekkan. Kalau di kurikulum Merdeka saya baru bulan Februari ini gabung di MAN 1 Sintang, sehingga tidak secara administratif tertulis sebagai kurikulum Merdeka, tapi beberapa prinsip sudah saya lakukan di kurikulum 2013. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Udin bahwa tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen itu sangat terkait, Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya apa, kemudian untuk mencapai tujuan itu bagaimana alur yang harus kita tempuh, kemudian pada saat kita menjalankan alur itu, progresnya diukur dengan asesmen itu. Nah, ini satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga gambarannya tuh seperti ini, Bapak Ibu. Ada tujuan, kemudian ada progres, yaitu pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan itu. Pada saat kita melakukan proses itu diukur, dianalisis, kemudian ada hasilnya melalui asesmen. Hasil itu kemudian digunakan untuk mengevaluasi dan merencanakan perbaikan proses. Terus seperti itu sebagai siklus. Ada tujuan, kemudian bagaimana proses mencapai tujuan itu, pada saat proses itu dilakukan asesmen, diukur, dianalisis, hasilnya dianalisis, kemudian digunakan untuk memperbaiki proses. Nah, kira-kira seperti itu filosofinya. Dan ini yang dulu sering kita lakukan, assessment of learning itu proporsinya lebih besar daripada assessment as learning. Assessment of learning itu penilaian atas hasil pembelajaran. Dilakukan setelah proses belajar untuk mengetahui capaian hasil belajar. Nah, itu proporsinya gede dulu di kita, yaitu PAS, PAT, begitu ya. Nah, harapannya adalah yang seperti di sebelah kanan ini. Pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran dan penilaian untuk pembelajaran itu proporsinya lebih besar. Ini piramid
yang di bawah ini. Yang off itu kecil saja. Dan tidak masalah ketika mereka itu sedikit-sedikit lupa terhadap konten yang sudah pernah kita ajarkan. Nanti supaya mereka tidak banyak lupa, berarti bentuk-bentuk soalnya juga tidak hanya menanyakan konten, tapi diberi literasi supaya mereka menganalisis dari literasi itu. Nah, assessment as learning itu dilakukan selama pembelajaran. Peserta didik belajar menilai dirinya sendiri, merefleksi apa yang sudah bisa, apa yang belum. Kemudian assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, juga dilakukan selama pembelajaran sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Baik yang nanti dilakukan oleh guru, menyusun atau memperbaiki modul ajarnya, tahapan-tahapan pembelajaran yang harus dilakukan seperti apa, maupun apa sih yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, nanti siswa jadi tahu ketika proses berikutnya harus ngapain. Lebih aktif bertanya, lebih banyak mencoba, misalkan begitu. Lebih banyak diskusi, nah seperti itu. Kalau sudah kita refleksi. Jenis-jenis assessment, kalau ini di di naskah ya, naskah peraturannya ya. Ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, lalu ada asesmen kompetensi minimal ya. Ini jenis-jenisnya. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum menyusun modul ajar atau sebelum mengajar ya, di awal pembelajaran suatu lingkup materi, atau di awal semester, atau di awal tahun pembelajaran. Tadi kalau Mas Sunarman, karena setiap materi mungkin mempunyai karakteristik tertentu, pengetahuan awal tertentu yang harus dimiliki peserta didik juga beda-beda untuk setiap materi, maka mau masuk ke materi baru, lakukan asesmen diagnostik. Tapi untuk yang non-kognitif itu bisa di awal semester, misalkan mendiagnostik gaya belajar, menganalisis latar belakang peserta didik, mana yang beraktivitas membantu orang tua, mana yang jarak sekolahnya cukup jauh, siapa saja yang mempunyai orang tua dengan taraf ekonomi tertentu, misalkan begitu. Kemudian asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Keaktifannya, kehadirannya, pengetahuan pada saat itu, meskipun nanti di sumatif lupa lagi, misalkan. Nah, itu harus diberikan penghargaan, diberikan penilaian. Kemudian nanti sebagai umpan balik bagi peserta didik, tidak beresiko tinggi. Menjawab salah itu tidak apa-apa pada saat proses pembelajaran itu. Mengungkapkan pendapat salah tidak apa-apa, tapi mengungkapkan pendapat itu sendiri harus sudah diberikan penghargaan. Menggunakan berbagai bentuk dan atau instrumen sederhana. Kemudian asesmen sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran dengan satu atau lebih tujuan pembelajaran. Nah, ini ada kesalahan sedikit konsep. Ada yang mengatakan asesmen formatif itu penilaian harian. Asesmen sumatif itu penilaian akhir semester. Jadi yang tepat Bapak Ibu, asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran dengan satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Sehingga penilaian harian itu lebih tepatnya masuk pada asesmen sumatif karena sudah di akhir pembelajaran. Kemudian ada asesmen kompetensi minimal, ini yang dikelola oleh negara, ada asesmen nasional, ada AKMI, lebih mengukur pada kemampuan literasi dan numerasi. Bapak Ibu, ini tujuan asesmen diagnostik, ini teoritis saja, nanti secara praktik kita tinggal laksanakan di madrasah masing-masing. Asesmen diagnostik itu untuk
mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan kondisi awal. Ada dua, non-kognitif dan kognitif. Nah, di sini nanti diperlukan sedikit keterampilan ketika membuat asesmen non-kognitif. Boleh bercerita, misalkan menceritakan tentang kondisi dirinya, minatnya, mau jadi apa, atau cita-citanya, kondisi keluarganya, atau boleh juga menulis. Kalau di anak-anak boleh pakai menggambar dan seterusnya. Nah, kita buat pertanyaan kunci. Nah, ini ahlinya Pak Sunarwan ini. Saya sudah dapat bocoran beberapa pertanyaan terkait dengan gaya belajar. Di pelatihan Fasda Fasprof kemarin juga sudah kita praktikkan. Terima kasih banyak Mas Sunarwan. Tips untuk bisa melakukan asesmen diagnostik non-kognitif yang efektif adalah keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Boleh lisan, boleh tertulis. Kemudian yang kognitif itu mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran, mengetahui modal awal prasyarat untuk mempelajari materi. Misalkan untuk bisa membuat kalimat, anak harus tahu kata. Misalkan begitu, berarti prasyaratnya adalah kata. Kalau belum bisa mengenal kata, nggak mungkin bisa bikin kalimat. Untuk bisa membuat paragraf, anak harus sudah tahu struktur kalimat, tahu subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya. Jangan diminta anak untuk membuat cerpen ketika seorang anak belum tahu kalimat dan paragraf. Kira-kira seperti itu. Guru nanti melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Sekali lagi, bukan untuk mengejar target kurikulum. Meskipun sudah di kelas atas, tapi ternyata kemampuannya ada di kelas 10, maka kita berangkat atau kita ulang materi itu dari kelas 10. Yang sudah mempunyai modal awal yang sudah cukup baik, bisa kita fasilitasi dengan pengayaan dan lain sebagainya. Nah, besok hari Senin insya Allah akan dibahas pembelajaran berdiferensiasi. Tindak lanjut asesmen diagnostik ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Pak Sunarman tadi, tapi di sini dibikin menjadi 3 level saja, dan ini saya kopas saja dari petunjuk asesmen Bapak Ibu. Ya. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas nanti dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Termasuk Bapak Ibu, hal penting yang dilakukan pada saat kita melakukan penilaian proses itu adalah menghargai usaha lebih. Saya sering memberikan analogi itu begini. Kalau tujuan pembelajaran kita itu Iqra 5. Ternyata di asesmen diagnostik awal ada siswa yang Iqra 1 kemampuannya. Kemudian ada siswa lain ada di Iqra 4. Kok kemudian di akhir proses pembelajaran ketika kita asesmen, kedua anak ini sama-sama bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu Iqra 5. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang akan Bapak Ibu beri penghargaan lebih besar? Yang awalnya Iqra 1 atau yang awalnya Iqra 4? Iqra 1. Iqra 1. Ya, 1. Begitu kira-kira. Ya. Sehingga diagnostik awal itu sangat penting, termasuk untuk menentukan angka-angka yang kita laporkan ke orang tua. Misalkan tujuan pembelajaran kita Iqra 5, ada anak Iqra 1 dengan anak mampu Iqra 4 ketika di diagnostik awal. Ketika dites di akhir pembelajaran, 2 anak ini mampu sampai ke Iqra 5. Berarti usaha yang Iqra 1 itu lebih besar. Kalau Iqra 4-nya saya beri nilai 95 misalkan di laporan hasil belajar, yang tadinya Iqra 1 boleh saya beri nilai 97. Misalkan begitu. Itu penghargaan dalam bentuk angka-angkanya ya maksud saya. Kondisi awal itu menentukan reward yang kita berikan.
Saya pernah baca di salah satu paper atau cerita ya. Ada duta besar dari Jakarta itu dikirim ke Amerika untuk jadi duta besar, sehingga anaknya itu harus ikut pindah. Kemudian anak itu sekolah di sana. Di hari pertama itu dia diminta oleh gurunya untuk menulis perkenalan diri. Kemudian dia membuatlah naskah perkenalan dirinya, kemudian oleh gurunya itu diberi nilai A+. Wah, banggalah dia pulang, lapor ke orang tuanya kaget, kok dia bisa mendapat nilai A+, padahal karyanya seperti itu. Protes dia dengan gurunya, orang tua itu. Pak, Bu, begitu kira-kira. Ini kenapa karya anak saya begitu jelek begini, sudah Ibu beri nilai A+. Nanti anak saya tidak mau belajar lagi. Dia sudah puas dengan nilai yang dia perolehnya. Begitu. Nah, ternyata paradigma mereka itu berbeda. Paradigma guru di Amerika itu berbeda. Dia balik nanya. Ketika di Indonesia, pengantar bahasa hari-hari pakai apa? Bahasa Indonesia. Apakah dia mempunyai teman-teman bahasa Inggris? Tidak punya. Nah, begitu. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu, dia sudah bisa membuat tulisan perkenalan seperti ini, itu sudah sangat luar biasa. Nah, sehingga dia diberikan penghargaan itu. Diberikan penghargaan A+. Karena kondisi awal itu dianalisis oleh guru Amerika itu. Nah, ini kira-kira penting, termasuk dalam menghargai peserta didik. Sehingga kadang kita sering di diskusi-diskusi itu gimana ya caranya memperoleh nilai. Kita jadi seperti simsalabim merubah nilai 30 jadi 80 gitu. Itu karena kita sering mengambil nilai hanya pada sumatif. Nilainya hanya pada saat pas saja. Satu nilai itu yang diolah akhirnya susah. Padahal harusnya nilai formatif itu mereka sudah kumpulkan jauh-jauh hari, mulai dari pertama kali mereka sekolah sampai sumatif itu. Nah, ini fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kondisi saat ini, Bapak Ibu, assessment of learning proporsinya lebih besar dan harapannya ini. Ini saya ulang-ulang supaya kita nanti terbiasa menilai proses. Atau paling tidak bersedia untuk menilai proses, meskipun itu akan repot. Kita harus menandai siswa yang aktif, menandai siswa yang bertanya, menandai siswa yang sudah bisa atau belum, menandai siswa yang komunikasinya baik, berani tampil, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, ragam teknik assessment supaya cocok dengan PBL dan PJBL di kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya tes tertulis seperti yang miskonsepsi di awal tadi saya sampaikan, tapi boleh observasi, kinerja, project, begitu. Tes tertulis pasti sudah sangat akrab kita lakukan, atau tes lisan, termasuk ketika kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di kelas, ketika ada seorang siswa yang bersedia untuk menjawab, itu harus kita masukkan dalam penilaian proses. Pertanyaan-pertanyaan spontan dan siswa menjawab dengan spontan, itu harus kita hargai dan kita dokumentasikan, supaya kita tidak kesulitan mengolah nilai di akhir semester. Kemudian ada penugasan, ada portofolio, dan lain sebagainya. Oke, 10 menit lagi Bapak Ibu. Ragam kegiatan asesmen, ada tes isai, tes pilihan ganda, hafalan, tugas merangkum, ujian praktik atau kinerja, kemudian eksperimen, presentasi, membuat karya, proyek. Nah, ini harus mulai kita biasakan, tidak hanya tes tertulis terus. Merangkum boleh, apalagi tadi yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajarannya boleh sama, indikatornya boleh sama, tapi yang disetorkan tugasnya boleh beda-beda sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya. Yang suka ngomong boleh menyampaikan materi dengan presentasi. Yang suka nulis boleh menyampaikan resume dengan tulisannya. Nah, itu luar biasa itu praktik yang sudah disampaikan oleh
salah satu teman kita yang tadi disampaikan di awal. Itu sudah merdeka sebelum penerapan kurikulum merdeka. Luar biasa. Nah, jika asesmen tertulis, bentuk soalnya harus bervariasi. Nah, ini ada pilihan ganda kompleks benar salah, pilihan ganda kompleks multiple check yang benar lebih dari satu, ada menjodohkan, atau isian singkat, ada esai, ada setuju tidak setuju dengan alasan tertentu. Termasuk salah satu yang sekarang lagi viral, Bapak Ibu, saya lupa istilahnya, itu ada pertanyaan begini. Siswa sudah ditanya sesuatu, kemudian dia diberikan pilihan, kemudian diminta lagi alasannya kenapa dia menjawab itu, kemudian diberikan pilihan. Apa ya istilahnya itu ya? Ada yang pernah dengar istilahnya, Bapak Ibu? Saya jadi lupa. Jadi misalkan ada pertanyaan. Itu pas tadi yang ada 2 tier, 3 tier, 4 tier itu biasanya untuk itu gimana Bunda? Itu lagi ya. Itu biasanya begini. Jadi kalau untuk yang 4 tier itu kita tanyakan yang soal yang pertama itu adalah apa yang soal yang kita tanyakan. Kemudian soal yang kedua kita tanyakan kalau 2 tier, apakah Anda yakin dengan jawaban itu? Kemudian kalau 3 tier, yang pertama kita tanyakan soalnya, yang kedua alasan, yang ketiga keyakinan. Dan kalau 4 tier itu pertama soalnya, kemudian alasan, kemudian kalau 4 tier itu pertanyaannya, kemudian yakin apa tidak, kemudian alasan, yakin apa tidak gitu. Tertinggi sih biasanya udah sering kita lakukan tuh yang sampai 4 tier. Wow. Itu untuk mengecek miskonsepsi. Jadi kita lebih dalam lagi. Ya. Misalnya kayak struktur atom, saya pernah mencoba itu struktur atom. Kita tanya misalnya menurut dia gitu ya. Jika misalnya seperti kalau ada kita letakkan batu es gitu ya dalam gelas, kemudian gelasnya itu ada embunnya. Nah, apa pendapat dia? Nah, seperti itu. Itu alasannya apa? Kemudian nanti dia mengungkapkan tuh jawabannya. Kemudian alasannya. Jadi kita lebih tanyakan lagi. Kadang-kadang ada anak-anak itu yang jawabannya benar, tapi alasannya salah. Maka itu disebutnya dia tidak kayak miskonsepsi gitu, atau sebaliknya. Jawabannya salah, alasannya benar. Jadi yang kita harapkan kan jawabannya benar, alasannya benar kayak gitu. Itu sih Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih pencerahannya Bu Lorencia. Ini Umi ya, pelaku langsung ya. Praktisi langsung jenis asesmen ini ya. Asesmen tertulis, jadi tidak pilihan ganda, tapi pilihan ganda juga hanya beberapa tingkat pertanyaan. Nah, ini luar biasa. Ada pertanyaan, kemudian apakah Anda yakin, kemudian alasannya apa, misalkan gitu. Nah, itu dalam satu soal bersambung 3 pertanyaan itu. Terima kasih Bunda Umi Loren. Nah, ini salah satu format yang ditawarkan di pedoman, Bapak Ibu, tapi format ini tidak baku, terutama memang kita diberikan keleluasaan untuk membuat teknik pengolahan nilai ya. Bahkan penilaian raport itu sebenarnya merdeka, hanya kita karena menggunakan RDM jadi ternyata dia itu satu bentuk. Nah, dia Bapak Ibu, kita sudah sampai di tahap akhir penguatan. Sayup-sayup di kejauhan sudah terdengar azan kalau di Indonesia bagian barat. Ini beberapa penguatan, Bapak Ibu. Ditanyain nama, kenapa ceritain kan habis dia datangin. Madrasah itu memiliki keluasaan teknik pengolahan nilai dan penilaian raport yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, asesmen formatif diberikan porsi yang lebih besar dari asesmen sumatif. Proses dinilai lebih banyak daripada hasil akhir, terutama untuk pengetahuan konten. Kalau anak-anak ternyata sedikit lupa karena yang dipelajari ada 20 mapel misalkan, maka kita harus agak bertoleransi. Sehingga nanti soal-soal upayakan tidak hanya mengukur konten, tetapi juga konteks ya. Dikontekstualkan supaya anak terstimulus untuk
oh iya, ini konteks ini terkait dengan materi apa. Pembelajaran bertujuan mencapai pemahaman dan penguasaan kompetensi dan karakter, bukan hanya sekedar memperoleh nilai, tapi sudah mengukur anak bisa apa, gitu ya, bukan hanya tahu apa. Assessment tidak menjadi penghakiman bagi kemampuan guru dan siswa. Ini ada ya pimpinan madrasah atau camat atau bupati atau kepala dinas pendidikan, kalau hasil assessment jelek, padahal asesmennya hanya tes tertulis, lalu dikatakan gurunya nggak bisa ngajar gitu ya. Termasuklah ke siswa kita. Jangan menjadi penghakiman terhadap kemampuan, tetapi digunakan sebagai diagnostik dan umpan balik supaya peserta didik itu bersedia belajar dan belajar ya, sesuai dengan konsep growth mindset. Ini tadi assessment tidak hanya mengukur konten, tetapi juga konteks knowledge. Assessment memfasilitasi peningkatan literasi. Jadi kalau bikin soal, upayakan ada stimulus, tidak langsung berupa pokok soal. Stimulus itu nanti dipakai oleh peserta didik untuk menganalisis, sehingga ketemulah jawabannya. Sehingga tidak hanya mengandalkan hafalan. Hafalan adalah pengetahuan dasar yang memang harus, tetapi ketika membuat assessment jangan mengukur hafalan terus. Level assessment tidak hanya mengukur kemampuan LOTS L1, tetapi juga sudah hot ya. Harapannya di kurikulum Merdeka seperti itu, siswa bisa mengevaluasi, kritis, dan seterusnya. Ragam teknik dan bentuk instrumen assessment bervariasi, tidak hanya tes tertulis, apalagi hanya pilihan ganda. Kemudian yang terakhir ini, satuan pendidikan tidak perlu, saya beri tanda kutip tidak perlu, karena ada beberapa madrasah yang mempunyai target ya, target capaian yang diinginkan dari peserta didik. Misalkan untuk lulus harus bisa hafal minimal 1 juz 30 misalkan. Nah, itu jadi kriteria kenaikan kelas. Tapi untuk kognitif, capaian kurikulum, Bapak Ibu, tidak perlu membuat kriteria kenaikan kelas khusus. Misalkan 2 mapel di bawah KKM, misalkan seperti 2013 kemarin, tidak perlu. Tapi kalau untuk kriteria-kriteria tertentu yang merupakan target profil lulusan, nah itu nanti boleh dikomunikasikan ke orang tua supaya ikut mendorong siswanya mencapai target itu. Nah, Bapak Ibu, 5 menit lagi saya mohonkan salah satu dari Bapak Ibu untuk menyampaikan closing statement sebagai refleksi. Ada Mas Sunarwan. Maaf, Sunarwan. Salah terus. Silakan Mas. Terima kasih Pak Sutardi. Saya pengen diskusi sedikit saja tentang asesmen ini. Di buku pedoman asesmen ini secara literasi saya juga agak bingung nih. Karena apa? Asesmen ini kan dasarnya adalah Permendikbud nomor 26 tahun 2016 tentang sistem penilaian. Padahal di sana itu saya cari dari atas ke bawah tidak pernah menyebut tentang asesmen. Yang ada masih ada penilaian harian, penilaian semester, penilaian akhir tahun seperti itu. Jadi saya secara literasi itu masih mencari dari mana kalimat-kalimat ini sebenarnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Sunarman sudah dapat itu standar penilaian yang peraturan riset Kemendikbud dan riset itu tahun 2022? Mungkin belum. Oke. Nanti coba saya share ke grup ya. Ada dasar-dasar hukum terkait dengan standar pendidikan. Itu sudah ada yang diatur mulai dari standar penilaian, standar proses, dan itu permennya itu keluar sekitar tahun 2022. Ada yang malah 2023. Nah, itu istilah-istilahnya sudah banyak yang berubah, tapi saya juga belum baca seutuhnya, Mas. Oke, gitu ya, Mas ya. Nanti coba saya share di grup untuk dasar-dasar hukumnya. Oke, Bapak Ibu, satu yang mungkin berkenan menyampaikan refleksi, kira-kira apa yang masih membingungkan atau hal penting apa yang kita peroleh, silahkan dirangkum dan disampaikan ke kami.
Silakan Bapak Ibu, mohon berkenannya. Ada? Saya Pak Sutarti. Oke, silakan Bu Sri. Menarik sekali dari materi yang disampaikan Pak Sutarti hari ini untuk asesmen yang menjadi apa ya, sesuatu hal yang pikiran saya, yaitu bagaimana kita menilai siswa. Kadang-kadang kita itu egois, Pak. Jadi kita itu menganggap bahwa nilai 90, nilai 95 itu adalah diberikan pada anak yang betul-betul mempunyai kemampuan lebih menurut tolok ukur kita. Sehingga kami kadang-kadang apa iya pantas untuk anak A diberi nilai 90, 98, padahal menurut KD atau tujuan dari penilaian yang formatif ini mungkin sekali ya Pak, karena ada keterbatasan pada KD tujuan yang akan kita capai dan diberikannya formatif, jadi tuntas pada saat pembelajaran tertentu, begitu ya Pak ya. Sehingga artinya kita tidak heran lagi dan memberikan nilai apa adanya dengan nilai yang tinggi, begitu ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri. Kira-kira seperti itu filosofinya. Tidak menilai asal-asalan, tetapi juga tidak pelit nilai. Ketika anak sudah mengalami, kemudian pada saat proses dia sudah menunjukkan menguasai, baik pengetahuan maupun keterampilannya, maka mereka sudah berhak untuk memperoleh penghargaan. Apalagi ketika level kognitifnya itu awalnya jauh dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kok ternyata ketika diukur dalam proses, progresnya bagus, maka dia berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa angka-angka nilai itu. Nah, tentu harus ada pembeda antara satu siswa dengan siswa yang lain, seperti itu. Nah, yang sering terjadi itu kan guru bingung bagaimana mengolah nilai karena sumber data yang dipunyai hanya asesmen sumatif. Sementara proses jarang punya data. Padahal ketika diproses, kalau sudah punya nilai-nilai itu, asesmen sumatif itu beri proporsi yang lebih rendah seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, tidak masalah. Kadang-kadang Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah lewat 2 menit, tapi saya harus menyampaikan extension dulu. Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mempelajari berbagai ragam asesmen Merdeka Belajar pada lampiran slide. Nanti saya share slide-nya. Kemudian Bapak Ibu silakan, ini tidak saya tagih, tapi silakan Bapak Ibu sendiri di madrasah, karena ini harapannya kita belajar dan mengembangkan diri. Rancang asesmen yang akan Bapak Ibu lakukan di madrasah. Formatnya kira-kira seperti ini, capaian pembelajarannya apa, kalau punya tujuan pembelajaran tertentu, kemudian materi pembelajaran seperti itu, indikatornya Ibu tulis, dia masuk level kognitif apa, strategi asesmennya bagaimana. Nah, misalkan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis bla 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 bla. Strategi asesmennya apa? Siswa bisa melakukan bla 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 bla. Strategi asesmennya apa gitu ya. Sekali lagi jangan tes tertulis dan tes tertulis terus. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sudah lewat 3 menit. Nanti di slide berikutnya ini ada pengetahuan ya yang bisa kita eksplor berbagai ragam strategi asesmen, kemudian penggunaannya. Kemudian ini ada hasil penelitian dampak pada capaian belajar murid seperti apa. Saran menggunakan cara atau strategi asesmen ini apa, nanti dipelajari sendiri. Kemudian terakhir Bapak Ibu minta bantu desain asesmen sebagai salah satu pegangan administrasi kita, bahwa kalau tujuan pembelajarannya ini, asesmen saya adalah seperti ini. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin jika tidak bisa memfasilitasi Bapak Ibu. Saya lebih banyak merubah paradigma. Untuk prakteknya kita masing-masing, tinggal kita bismillah supaya apa yang kita lakukan bisa meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik. Saya kembalikan ke Mas Urip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutardi. Teman-teman, untuk sesi ini saya kira sudah dibuatkan closing statement. Harapannya materi tentang asesmen pembelajaran di kurikulum Merdeka ini nanti beberapa kita bisa terapkan di dalam penulisan modul ajar yang akan menjadi tugas para peserta, yang mungkin nanti informasi lebih detail tentang tugas besok yang termasuk di dalamnya ada penulisan modul ajar itu kan tentang asesmen, ada detailnya bagaimana, mungkin bisa sinkron dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutardi, jadi saling melengkapi. Walaupun beberapa hal memang belum disampaikan, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, P5 dan sebagainya, itu kan kita belum, tetapi tugas pembuatan modul itu sudah disampaikan dulu dalam bentuk penugasan untuk hari Minggu yang kita tidak ada pertemuan secara langsung, mungkin akan disampaikan via grup Paskimnas, dan tugas itu tidak harus diselesaikan pada hari Minggu besok itu, tidak. Jadi waktunya kalau dari yang kami tahu, termasuk pelaporan dan sebagainya itu kalau nggak salah sampai tanggal 2 Agustus. Benar nggak Pak tadi ya? Termasuk 29 ya? 29 Kak? Biasanya 26. 26. 2 hari ya? 2 hari setelah kegiatan? Oh gitu, 2 hari setelah kegiatan ya. Oke. Oh itu yang tanggal 26 ya, sampai tanggal 2 Agustus ya. Di LMS 26. Ya, 26. Oke. Perlu diubah itu. Jadi untuk malam ini mungkin teman-teman bisa istirahat dengan santai. Besok kita nanti malam juga mungkin ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan via grup WA saja. Jadi kita tidak akan ada pertemuan lagi. Kami akan coba susun strategi sehingga teman-teman tetap mendapatkan sesuatu, ada perubahan paradigma terhadap selama ini kurikulum yang kita tahu, informasi seliweran, informasi yang banyak mengalir yang kita sendiri nggak ngerti harus mulai dari mana. Mudah-mudahan itu menjadi perubahan yang lebih baik. Seperti saya ini juga belum jalanin ini. Kurikulum tahun ini baru start, sehingga banyak hal yang harus kita simak dan tetap terbuka. Walaupun mungkin beberapa di antara kita hati kecil menolak, kok gini gitu, tapi tetap kita harus menerima. Karena apapun itu demi perbaikan insan-insan pendidik dan sekaligus sebagai perbaikan kualitas manusia Indonesia. Oke, mungkin dari saya sudah cukup sampai di sini saja. Sebelum ini kita tutup, mungkin perlu seperti biasa ya, pengambilan gambar screenshot gitu ya, sebagai bukti. Foto keluarga, Pak. Sebenarnya ini screenshotnya sudah lengkap sih di malaikat pencatat amal perbuatan ya. Sebentar saya akan ambil. Nggak banyak, ini hanya 3 layar, karena di layar saya buat agak lebih banyak. Ya, kita mulai ini untuk layar pertama. Oke. Sudah, kemudian layar berikutnya. Oke, sebentar. Layar berikutnya, mana tadi tuh? Oke. Ya, layar ketiga. Layar terakhir. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah bertahan sampai dengan hari ini. Kita masih ada tanggungan sampai tanggal 26. Mudah-mudahan tetap sehat, tidak gergesi, tidak flu, tidak macam-macam begitu. Kita semuanya tetap fit. Saya kira terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sutardi dan teman-teman yang sampai dengan hari ini semuanya tetap semangat. Apapun keadaannya, apapun hasilnya nanti, kita tetap berjuang untuk perbaikan kita semua. Saya kira saya cukupkan saja. Tidak lama-lama kita akan tutup sesi ini. Kita mulai hitungan dari 3 sampai 1. 3. Ya, makasih Pak Uri.